Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Surya. Saya adalah dokter yang bertugas di klinik Warmadewa ini ya Bu ya. Saya sudah memeriksa tangan Ibu. Dari pemeriksaan itu saya temukan adanya luka terbuka pada tangan kanan Ibu. Jadi untuk luka terbuka ini akan saya lakukan beberapa prosedur ya Bu ya. Yang pertama adalah saya akan membersihkan luka Ibu ya. Pertama adalah dengan cara melakukan bius lokal ya. Jadi dibius supaya Ibu tidak sakit ya. Kemudian saya akan membersihkan ya, supaya luka Ibu tidak mengalami suatu infeksi. Setelah itu baru saya melakukan penjahitan supaya penyembuhannya lebih cepat lagi ya. Jadi tujuan tindakan yang saya lakukan itu adalah, pertama tujuannya adalah untuk supaya Ibu tidak mengalami suatu infeksi. Yang kedua adalah supaya luka Ibu cepat sembuh. Ya tentunya Ibu nanti di rumah harus minum obat antibiotik dan penghilang rasa sakit ya. Apakah Ibu bersedia saya lakukan tindakan seperti itu? Bersedia dokter. Oke, kalau bersedia saya akan mempersiapkan alat, mencuci tangan, kemudian memakai sarung tangan steril. Ya, oke, silakan Ibu tidur di tempat tidur, saya akan mempersiapkan semuanya. Oke ya Bu ya, silakan ya Bu ya. Saya akan mempersiapkan alatnya ya. Jadi secara keseluruhan alat ini kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah alat yang steril, kemudian adalah alat yang non steril. Jadi untuk alat steril yang kita siapkan adalah, yang pertama adalah sarung tangan atau handscoon steril. Kemudian yang kedua adalah kasa. Jadi kita memakai kasa yang steril. Kemudian yang berikutnya adalah cucing. Cucing ini kita siapkan dua. Yang pertama adalah tempat NaCl 0,9%. Kemudian yang kedua adalah tempat iodium povidum. Kemudian berikutnya kita menyiapkan benang. Benang yang kita siapkan ada dua, yaitu benang kulit ya, atau shader, atau benang chromate catgut. Ya, ini chromate catgut kita pakai untuk benang otot atau benang dalam istilahnya. Kemudian berikutnya adalah kita siapkan juga dua jarum. Yang satu adalah jarum untuk kulit. Biasanya jarum yang untuk kulit itu biasanya ujungnya itu berbentuk segitiga. Yang kedua adalah jarum untuk otot. Jadi jarum untuk otot biasanya bentuk ujungnya itu adalah bulat. Yang berikutnya adalah duk lubang. Ya, duk lubang ini adalah untuk menutupi luka atau memperkecil daripada daerah yang steril. Yang berikutnya adalah kita menyiapkan beberapa alat atau instrumen. Yang pertama adalah needle holder. Jadi needle holder ini adalah untuk memegang jarum. Ya, yang berikutnya adalah gunting. Nah, gunting kita siapkan ada dua. Yang pertama adalah gunting untuk benang, yang ini. Yang kedua adalah gunting untuk jaringan yang ini. Berikutnya adalah pinset. Pinset juga kita siapkan ada dua. Yang pertama adalah pinset anatomis. Kalau pinset anatomis itu tidak ada giginya, jadi ini tidak ada giginya. Yang kedua adalah pinset chirurgis. Pinset chirurgis itu ada giginya yang di ujungnya. Selanjutnya kita akan menyiapkan alat-alat non steril. Jadi alat-alat non steril yang kita siapkan adalah, pertama adalah underpad. Ya, underpad biasanya kita taruh di bawah pasien, tujuannya adalah untuk menyerap cairan atau air. Yang kedua adalah iodium povidum. Ini adalah sebagai antiseptik ya. Yang berikutnya adalah cairan NaCl 0,9%. Nanti akan kita gunakan untuk mencuci luka. Yang berikutnya adalah lidocain. Ya, lidocain ini adalah untuk anestesi lokal pada pasien tersebut. Dan berikutnya adalah gunting. Ini adalah gunting untuk menggunting daripada plaster. Nanti akan kita gunakan. Yang berikutnya alat non steril yang kita pakai adalah plaster ya. Ini ada Ipavit ya, nama dagangnya, kemudian plaster untuk mengunci. Berikutnya adalah korentan.
Korentan, ini namanya korentan, ini adalah tempatnya. Ini fungsinya adalah untuk mengambil instrumen atau alat yang steril. Ya, berikutnya adalah spade, ya, untuk melakukan anestesi lokal. Yang berikutnya adalah tool. Nah, tool ini adalah untuk diaplikasikan pada luka setelah kita melakukan suatu tindakan. Nah, itulah alat-alat non steril yang harus kita siapkan. Setelah kita melakukan persiapan alat steril dan non steril, kita akan melakukan persiapan lanjutan. Jadi persiapan lanjutannya adalah pertama, kita menuangkan iodin povidon pada cucin ini. Kemudian berikutnya NaCl kita tuangkan ke dalam cucin yang kedua. Dan berikutnya adalah ampul daripada lidocaine ini kita patahkan, ya, patahkan. Dan spade, spade kita buka, ya. Perhatikan pada waktu membuka spade, ya, tangan kita yang tidak steril tidak boleh menyentuh spade. Caranya adalah begini. Nah, kemudian kita buang sampahnya di bengkok. Oke, itu adalah persiapan lanjutannya, ya. Dan seterusnya, setelah kita mempersiapkan semuanya ini, kita melakukan cuci tangan dan memakai handscoon steril dengan teknik tanpa singgung. Setelah kita menyiapkan alatnya semua, kita akan langsung melakukan suatu tindakan. Jadi sebelum kita melakukan tindakan seperti tadi itu, kita harus memasang underpad di bawah tempat daripada kita melakukan suatu tindakan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan suatu pencucian daripada luka tersebut. Jadi kalau umpamanya luka tersebut kotor, kita harus melakukan suatu pencucian. Caranya adalah, ya, kita memakai dua pincet anatomis dan pincet chirurgis, ya. Kita ambil kasa tersebut satu, ya, kita masukkan ke dalam NaCl, kemudian kita lakukan tindakan seperti ini, ya. Kemudian kita lakukan pembersihan pada permukaan daripada luka tersebut. Setelah dibersihkan, ya, kita buang sampahnya, ya. Nah, setelah kita melakukan pencucian pakaian NaCl, tahap kedua kita melakukan suatu disinfeksi dengan iodin povidon. Jadi tujuan daripada disinfeksi ini adalah supaya membuat lingkungan daripada luka tersebut menjadi steril. Caranya adalah, jadi seperti tadi, kita mengambil kasa, kemudian kita masukkan ke dalam iodin povidon. Kita putar begini, ya. Nah, kemudian kita melakukan suatu disinfeksi. Caranya adalah kita melakukan, ya, disinfeksi di sekitar luka tersebut, arahnya keluar, ya. Jadinya arah keluar secara sentripetal. Kemudian kita buang di tempat sampah. Pincet kita kembalikan. Nah, setelah kita melakukan disinfeksi di sekitar luka, kita memasang dup lubang. Ini adalah dup lubang, ada lubangnya, ya. Kita tempatkan di luka tersebut. Nah, sehingga pada daerah ini sekarang sudah steril. Jadi di daerah sekitar luka steril dan dupnya ini juga sudah steril semua. Nah, kalau suasana sudah steril, kemudian kita sekarang selanjutnya adalah melakukan anestesi lokal. Ya, anestesi lokal kita memakai lidocaine. Ya, lidocaine kita ambil spade, ya, bisa 3 cc, 5 cc atau 10 cc sesuai dengan kebutuhan kita. Tadi, ya, lidocaine, ampul lidocaine sudah dibuka. Kemudian kita melakukan pengambilan lidocaine tersebut. Selanjutnya kita melakukan injeksi, ya, lidocaine pada pasien tersebut. Sebelum kita melakukan injeksi, kita minta izin kepada pasien, ya. Ibu, permisi, saya akan melakukan suatu penyuntikan, ya Bu, ya.
agak sakit sedikit ya Bu ya. Oke. Kemudian kita melakukan penyuntikan ya, masukkan spray ini di ujung daripada luka. Jadi ini adalah lukanya, ini adalah lukanya, kita masukkan di sini spraynya di pinggir. Kemudian kita lakukan aspirasi. Kalau tidak ada darah, spray kita tarik ya, kemudian sambil menyemprotkan di luka ini sini. Kalau sudah sampai di ujung, kita geser spray ini ke sisi yang lain. Kemudian kita aspirasi. Kalau tidak ada darah yang keluar, kemudian kita semprotkan sambil ya menarik daripada spray tersebut. Nah, kita lakukan ya penyuntikan pada sisi yang di lain, yang sisi kontralateral di sini dengan cara yang sama. Oke, sama. Setelah kita melakukan pembiusan lokal, ya kita menunggu reaksi daripada obat tersebut, ya sambil kita menyiapkan benang untuk penjahitan nanti. Benang kita siapkan, jarum kita siapkan semuanya. Setelah kita melakukan pembiusan secara lokal, selanjutnya kita akan melakukan heating. Cara melakukan heating yang pertama adalah kita harus mengambil needle holder namanya. Caranya adalah dengan jari yang pertama dan jari keempat kita masukkan pada bagian needle holder tersebut. Jadi yang 1 dan 4. Ya, kemudian telunjuk ya kita letakkan pada ujung daripada needle holder. Tujuannya adalah supaya tangan kita tidak gemetar, kemudian ini bisa menekan daripada needle holder telunjuk ini. Nah, selanjutnya adalah kita mengambil jarum. Ya. Jarum, posisi jarum adalah needle holder kita letakkan sepertiga bagian pangkal daripada jarum. Sepertiga pangkal daripada jarum. Ya. Nah, setelah kita meletakkan ya jarum pada needle holder, kemudian kita memasukkan benang. Oke, benang kita masukkan dengan cara begini. Ujungnya kita bawa ke bagian belakang, ya. Kemudian kita masukkan, langsung kita masukkan ke dalam pangkalnya. Oke. Untuk teknik penjahitan luka, kita bedakan menjadi 2. Yang pertama adalah simple interrupter stitches. Yang kedua adalah subcuticular continuous stitches. Ya. Bagaimana penggunaan daripada kedua teknik ini? Untuk teknik yang pertama, biasanya kita gunakan pada funus apertum yang berisiko terjadinya infeksi, seperti funus apertum yang terjadi karena kecelakaan lalu lintas umpamanya. Ya. Sedangkan yang teknik yang kedua biasanya kita gunakan pada luka yang steril. Misalnya luka setelah kita melakukan tindakan operasi. Di samping itu, teknik yang kedua fungsinya adalah untuk kosmetik. Karena dengan teknik yang kedua ini tidak akan terlihat adanya bekas daripada jahitan tersebut. Oke, kita sekarang akan melakukan penjahitan teknik simple interruptus stitches. Oke. Yang pertama adalah kita melakukan penjahitan, pinset kita pegang, pinset kita arahkan kepada bibir daripada luka pertama, ya, bibir luka. Kemudian kita masukkan jarum, ya, masukkan jarum ke dalam luka tersebut. Nah, kalau sudah muncul jarum ini, kita ambil pakai needle holder, kita tarik, kemudian needle holder kita tarik dengan memakai tangan. Kita sisakan benang ini ujungnya kira-kira 4-5 cm, ya, biar gampang kita melakukan penarikan nanti. Kemudian kita lakukan simpul. Simpul bisa dilakukan 1 kali atau 2 kali, ya. Ini adalah yang 1 kali. Kita lakukan simpul, atau kita melakukan 2 kali simpul. Kalau umpamanya kita ragu nanti simpulnya akan
terjadi lepas atau umpamanya tidak kuat, kita lakukan 2 kali simpul. Ini simpulnya. Betul? 2 kali simpul. Ya, kemudian kita simpul lagi sekali. Minimal kita lakukan 3 kali simpul. Jadi sudah dilakukan 3 kali simpul, kemudian jarum kita potong dengan memakai gunting. Jadi pemotongan gunting ini kira-kira 1 cm kita potong benang ini, ya, 1 cm. Oke. Nah, ini adalah 1 jahitan. Nah, tergantung daripada panjangnya daripada luka tersebut. Kalau umpamanya luka tersebut lebih panjang lagi, kita bisa melakukan penjahitan beberapa tempat dengan jarak 1 cm antara satu jahitan dengan jahitan yang lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu teknik penjahitan dengan subcuticular continuous stitches. Ya, untuk penjahitan ini kita menggunakan benang yang absorbable, artinya benang yang bisa diserap oleh tubuh. Ya. Kemudian penjahitan ini kita lakukan di bawah kulit sehingga nanti jahitannya tidak terlihat dari luar. Caranya adalah kita masukkan jarum ini di bagian ujung daripada luka tersebut. Bisa dilihat ya, di ujung luka ini kita masukkan jarum, kemudian kita tarik ya. Ya, sebelumnya kita buat simpul di bagian dari ujung benang tersebut. Ini simpulnya ini ya, supaya benangnya tidak tertarik. Jadi benang tertahan di sini, simpul ini ya. Betul. Kemudian kita masukkan jarum di bawah daripada luka tersebut, di bawah kulit jadinya kita. Karena subcuticular, kita masukkan jarum ini di bawah kulit. Oke. Bawah kulit kita masukkan. Tarik ya, tarik. Oke. Nah, kita masukkan lagi pada sisi yang berlawanan. Pada bagian sisi yang berlawanan kita masukkan di bawah kulit. Kita tarik. Oke. Nah, kita masukkan lagi jarum ini pada sisi yang berlawanan. Di bawah kulit kita masukkan. Kalau sudah sampai di ujung daripada luka, ya, kita masukkan jarum, ya, kita tembuskan pada kulit di ujung daripada luka tersebut. Kita tembuskan seperti ini sehingga jaritannya tidak terlihat dari luar. Nah, kemudian kita buat simpul, ya, di ujung daripada penjahitan tersebut, ya. Kita buat simpul di sini supaya jahitannya kuat. Kita buat simpul di sini, kemudian kita buat simpul di sini. Ya, sudah selesai. Ya, jadi jahitan tidak terlihat dari luar, secara kosmetik akan kelihatan lebih bagus lagi. Oke. Kemudian kita lakukan suatu pemotongan daripada benangnya. Ya, kita potong di sini kira-kira 1 cm, kemudian kita potong kira-kira 1 cm. Kita tadi sudah melakukan hecting ya pada pasien ini. Selanjutnya adalah kita fase terakhir ini adalah kita akan melakukan penutupan luka. Yang pertama adalah kita buka dop steril ini ya. Kita buka dop steril ini, kita taruh di tempat yang non steril ya. Kemudian kita aplikasikan, bisa memakai tool ya atau memakai iodine bovidone. Yang saya pakai ini adalah memakai tool ya. Kita pakai tool ini pada di atas daripada luka tersebut. Kita aplikasikan seperti ini ya, tool tersebut pas di atas luka. Oke. Kemudian di atasnya baru kita pasang kasa yang steril ya, di atas daripada tool tersebut kita pasang kasa yang steril ya. Sudah terpasang kasa steril ya. Kemudian kasa ini kita tutup dengan memakai lipafik atau bisa memakai plaster ya. Kita tutup ya, kita tutup ya seperti ini ya.
Oke, ya seperti itu. Baik Ibu, jadi tindakannya udah selesai. Silakan Ibu merapikan pakaian. Saya akan merapikan alat saya, kemudian saya akan melepas sarung tangan dan mencuci tangan. Oke Ibu, jadi tindakannya sudah selesai Bu ya. Jadi untuk perawatan selanjutnya, luka tidak boleh kena air ya Bu ya. Kemudian tidak boleh kotor ya. Dan Ibu harus tetap minum obat di rumah supaya tidak terjadi infeksi. Seandainya Ibu terjadi sesuatu di rumah, misalnya sakitnya bertambah hebat atau keluar darah, Ibu bisa datang ke sini untuk perawatan lukanya. Gitu ya. Nah, lagi 3 hari Ibu harus datang lagi ke sini ya untuk perawatan luka selanjutnya. Oke ya Bu ya. Oke. Apakah ada yang Ibu tanyakan lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ya silakan Ibu bisa pulang. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih dokter.